Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Secara khusus saya mau menyapa adik-adik kita ini, remaja-remaja, adik-adik kita yang juga menonton video Bible Learning. Coba tunjukkan dirimu di kolom komen. Romo, umur saya 12 tahun, umur saya 13 tahun, umur saya 15 tahun, umur saya 17 tahun. Karena apa? Karena video ini memang saya buat khusus untuk adik-adik kita. Dari anak-anak juga remaja. Romo, kalau oma opa, om tante, bude pak de boleh ikut enggak? Boleh, sangat boleh, bahkan juga bagus. Saya sangat berharap sebagai seorang imam, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pewarta firman Tuhan. Satu harapan saya yaitu saya berharap umat beriman mulai mencintai firman Tuhan, mulai rutin membaca firman Tuhan, mulai menangkap tuntunan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka ketika mereka buka-buka firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Firman yang kita baca dengan mata kita, dengan pikiran kita, firman yang kita dengar dengan telinga kita, firman yang sama juga masuk ke dalam hati nurani kita, mewarnai kehidupan kita, kesadaran kita pelan-pelan. Firman yang sama juga yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini, yaitu melakukan kebaikan kepada dunia. Jadi kita nggak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga kita berlaku sebagai pelaku firman. Apakah impian saya, harapan saya ini bisa jadi nyata? Saya cuma bisa berharap sama Tuhan. Saya mau menggunakan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan sendiri yang menggerakkan hati Anda. Kalau saya mah cuma remah-remah rengginang, saya ya cuma orang biasa, saya akan selalu bersemangat, akan selalu mencari cara-cara terbaru supaya pewartaan firman Tuhan ini bisa disukai. Nah, saudara-saudara, tadi saya bilang video ini adalah video khusus edisi spesial. Karena apa? Di sini saya mau menantang diri saya sendiri, saya juga mau menantang Anda. Apa maksudnya, Romo? Jadi begini, kemarin saya ajak frater-frater nonton di bioskop di mall. Nah, di mall itu ada counter benda-benda rohani. Saya lihat, saya nemu ini. Ada 2 edisi, yaitu flashcard kuis Alkitab. Ada 2, bayangin, level 1 dan level 2. Saya tergoda untuk beli. Untuk apa? Nah, ini dia. Ini flashcardnya, kartu-kartunya. Di balik kartu-kartu ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar tokoh-tokoh Alkitab. Jadi saya mau menantang diri saya mau mengambil secara acak selama 15 menit ke depan, apakah Romo Yosef tahu? Karena ini level anak-anak, dewasa juga nih. Apakah Anda juga tahu? Kita bisa ngecek. Kita yang sudah baca firman Tuhan, sudah dengar Bible Learning setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, mulai nggak akrab dengan tokoh-tokoh kitab suci, dengan kesaksian iman mereka, dengan pertolongan-pertolongan Tuhan yang tampak hadir dalam kehidupan mereka. Bisa jadi juga tokoh-tokoh kitab suci ini sebetulnya juga adalah cerminan dari diri kita sendiri. Romo, saya itu kalau membaca firman Tuhan, melihat tokoh-tokoh firman Tuhan, saya seperti Samson, Romo. Saya seperti Yosua, Romo. Saya seperti Musa. Saya seperti Harun, Romo. Saya seperti Petrus. Saya seperti Maria Magdalena. Saya seperti Daud, Romo. Dan lain sebagainya. Mari kita tes ya. Kita kocok dulu. Nggak dikocok juga nggak apa-apa. Orang ini acak kok. Kita lihat. Saya akan mengambil salah satu tokoh dalam Alkitab. Ini acak, saya juga nggak tahu. Tada! Oh bukan, ini judulnya. Tada! Lihat di sini ada orang. Siapa ya? Apakah Anda bisa menebak? Dari gambarnya ya susah, Romo. Harus dikasih clue dulu. Bentar, gambarnya saya lihat. Oh gampang. Ada seorang laki-laki.
ada gambar burung di sana, 2 burung. Lalu juga burung itu membawa apa itu? Ayo, ini clue-nya nih. Clue-nya dia membawa bungkusan. Bungkusan apa itu? Bungkusan Indomaret kah? Atau bungkusan apa? Gampang, pasti Anda yang rajin baca kitab suci langsung tahu. Clue-nya adalah dia seorang nabi Allah. Gampang. Silakan tulis di kolom komen. Pertanyaan atau gambar nomor 1 adalah tulis di kolom komen. Nah, dia ini dipelihara oleh Allah ketika dia berdoa untuk tanah Israel untuk tidak akan ada hujan dan embun di Israel. Lalu dia disuruh pergi ke Sungai Kerit. Gampang banget. Ya, bener. Pinter-pinter nih penonton Bible Learning ya, luar biasa. Gambarnya langsung tahu. Yaitu siapa? Betul, Nabi Elia. Ore, Romo, ternyata saya nggak bodoh-bodoh banget Romo. Mulai akrab sama firman Tuhan. Sekarang ini, hayo. Siapa dia? Bisa silakan Anda tulis di kolom komen. Ada seorang laki-laki, dia itu apa sih? Dia lagi berlutut, diikat apa enggak sih itu? Oh, diikat betul. Lalu juga, oh dia lagi diikat di atas sebuah kayu, dia mau dipersembahkan. Kemudian dia ada gambar kambing itu di belakang. Siapakah aku? Silakan tulis di kolom komen. Saya yakin Anda pasti sudah tahu lah. Dia adalah Ishak. Anaknya dari siapa coba? Anaknya Abraham dan Romo. Ini dia lagi diapain? Sama Abraham dia mau dikorbankan. Karena Allah memerintah Abraham untuk persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran. Nah ini dia. Pinter kan Anda? Luar biasa. Keren makanya. Ternyata ada gunanya juga Romo. Nonton Bible Learning. Baca kitab suci. Jadi tahu banyak. Ini dia. Siapa dia? Oke. Siapa dia kira-kira? Ada papan tulis. Dia laki-laki. Ada mahkota di atasnya. Siapa dia? Gampang Romo, di papan tulis itu ada gambar apa? Ada gambar denah bait Allah. Oh berarti dia mungkin arsitek kah? Dia pembangun dari bait Allah? Iya, Anda benar. Bukan Raja Daud. Karena di zaman Raja Daud bait Allah belum bisa dibangun. Baru di zaman anaknya. Anak Raja Daud adalah Raja Salomo. Di mana kita bisa membaca kisah-kisah seputar Raja Salomo? Di kitab 1 Raja-Raja. Nah, pinter bukan? Keren. Nah, ini dia. Oke, gampang banget. Ini gampang. Dari hiasan kepalanya Anda pasti langsung bisa menebak. Dia adalah Firaun. Aku berhadapan dengan Musa yang menginginkan bangsanya keluar dari negeriku. Siapa lagi kalau bukan Firaun? Di mana kita bisa membaca kisah seputar Musa dan Firaun? Ya di mana lagi kalau bukan di kitab Keluaran. Lihat tulah-tulahnya bukan? Bagaimana Firaun yang sombong itu dihancurkan kesombongannya. Dia waktu itu sedang menguasai dunia, saudara-saudara. Mesir itu ribuan tahun sebelum Yesus lahir adalah penguasa dunia. Tokoh-tokoh penguasa-penguasa Firaun yang dianggap sebagai manusia setengah dewa itu sangat luar biasa. Apa ya? Mereka bukan cuma manusia biasa, mereka juga menguasai magis atau magic. Disembah sebagai dewa, punya kuasa, punya karisma, tapi hancur. Kesombongan para Firaun ini hancur. Firaun itu nama gelar raja di Mesir. Jadi ada banyak Firaun ya, saudara-saudara. Nah, ini rada susah nih. Siapa ini? Kakek-kakek tua pakai janggut. Petunjuknya apa? Petunjuknya itu yang ada di atas kakek-kakek ini. Ada apa sih? Sebentar saya lihat dulu. Oh, gampang. Ada bintang-bintang di atas si kakek ini. Siapa lagi kalau bukan? Pasti tahulah. Allah berjanji kepada orang ini, aku akan memberikan keturunanmu sebanyak bintang di langit. Siapa lagi kalau bukan Abraham? Pinter. Ini
Ini jangan-jangan buat anak TK nih. Enggak, saya yakin banyak dari Anda juga yang baru tahu Romo gitu. Satu lagi. Hmm, siapakah dia? Dia adalah coba dilihat diperhatikan, ada anak muda, dia pegang tongkat, di ujung tongkatnya itu ada tunas. Wah, siapa lagi kalau bukan? Dia adalah seorang nenek moyang Israel, dialah yang ditunjuk oleh Tuhan, sukunya ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi imam. Siapa lagi kalau bukan Harun. Aku kakak sekaligus juru bicara orang yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Harun, kisah Harun bisa kita temukan dalam kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Keren bukan? Nah, ini dia. Ini dia. Pasti Anda berpikir 3 kali lebih keras daripada sebelumnya. Siapakah dia? Siapa Romo? Ada anak muda. Terus juga ada apa tuh? Sebentar saya lirik dulu. Ada bulu domba. Lalu juga petunjuknya itu di bawah dari anak muda ini. Anda yang bisa menebak ini pasti pembaca kitab suci yang udah lama, bukan yang baru-baru, karena ini rada susah nih. Dia adalah seorang hakim di Israel. Dia 2 kali minta tanda kepada Allah dengan memakai bulu domba. Siapa lagi kalau bukan Romo? Kalau ini banyak yang nggak tahu nih Romo. Namanya adalah salah satu nama pebulu tangkis ganda putra terkenal di Indonesia. Masih main sampai sekarang. Namanya Gideon. Anda bisa membacanya di Kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 1 sampai 40. Wah, oke. Ini kayaknya jarang yang jawab. Maka saya pisahin. Berarti saya harus membuat video tentang Gideon ini. Karena bagus. Dia minta kepada Allah untuk memimpin bangsanya dengan sesuatu tanda yang mustahil sebetulnya. Tapi Tuhan menunjukkan tanda itu. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi dia minta supaya dia menghamparkan bulu-bulu domba. Kalau besok pagi ada embun di bawah bulu domba itu, maka itulah petunjuk dari Tuhan. Dan itu betul-betul terjadi. Kalau tadi kan laki-laki semua. Kalau sekarang apa ya? Ini siapa ini ya? Ada gadis, perempuan, cantik apa enggak? Kalau kartun kan kita nggak bisa menebak. Anggap aja cantik. Dia punya mahkota di atasnya. Kalau laki-laki pakai mahkota kan dia raja. Kalau perempuan pakai mahkota bisa jadi dia ratu. Salah satu ratu dalam perjanjian lama gampang. Aku wanita Yahudi yang menjadi ratu di negeri asing. Aku menggantikan Ratu Wasti yang dibuang. Siapa lagi kalau bukan? Saya udah pernah bikin videonya loh. Esther. Orang Yahudi, perempuan Yahudi yang cantik tapi dengan keberaniannya. Dia melawan para penjajah. Dia membela bangsanya. Dia menyelamatkan bangsa Israel dari pemusnahan massal para penjajah waktu itu. Siapa lagi ya? Ini dia. Siapa ini? Oma-oma, tapi kok perutnya buncit. Siapa lagi kalau bukan? Bisa ada beberapa sih. Ada beberapa tokoh dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang mengandung atau hamil di usia tua. Coba siapa aja? Ada Sarah, ada Hana, ada Elizabeth. Betul? Betul Romo. Nah sekarang dikatakan petunjuknya. Aku tertawa ketika tahu akan punya anak di usiaku yang sudah lanjut. Siapa lagi yang ketawa? Yaitu pasti Sarah. Anda membacanya di kitab Kejadian bab 18. Sarah tertawa setelah dia dibilang sama Tuhan, kamu akan mengandung di usia tuamu. Nah ini siapa ya? Nah ini nih. Ini rada susah. Kalau Anda nggak baca-baca banget. Saya udah pernah bikin videonya juga sih. Siapakah dia? Ada seorang raja, dia megang buah anggur.
Buah anggur. Oh iya. Terus dia sedang berpikir soal kebun anggur. Romo, pernah inget sih Romo, istrinya itu namanya Isabel. Dia menginginkan seorang kebun anggur, seorang yang bernama siapa coba? Yang bernama siapa? Kebun anggur Nabot. Siapakah raja ini? Aku raja Israel. Dengan bantuan istriku yang jahat, aku berhasil mendapatkan kebun anggur milik orang Yisrael, yaitu Raja. Ayo tulis raja siapa? Romo tahu kisahnya, tapi lupa Raja Ahab. Raja Ahab. Saya singkirkan itu karena belum banyak yang jawab. Ini siapa ini ya? Ini sih petunjuknya rada susah nih. Laki-laki pakai mahkota, berarti raja nih. Dia pakai megang apa? Megang lembing. Siapakah seorang raja di Israel yang dia pegang lembing? Dia melemparkan lembing itu kepada seorang anak gembala yang bernyanyi untuk dia. Siapa lagi kalau bukan Raja? Betul. Anda tulis di kolom komen jawabannya ya. Namanya Raja Saul. Kisah Raja Saul, raja pertama Israel yang dipilih oleh Allah tapi kemudian tidak setia dan ditolak oleh Allah. Kisahnya bisa Anda temukan di 1 Samuel bab 9. Bagaimana kesetiaan, ketaatan menjadi kunci harga mati dari orang yang mau berjuang bersama Allah. Ini siapa? Ini saya juga bingung nih. Ini perjanjian baru nih. Kan kalau tadi perjanjian lama semua, ini perjanjian baru. Siapakah orang ini? Dia lagi ngejar-ngejar kereta kuda. Dan di kereta kuda itu ada seorang berkulit gelap. Tahu Romo tahu. Ini nih tokoh salah satu murid Yesus yang mempertobatkan Sida-Sida Ethiopia. Siapa lagi kalau bukan? Ayo tulis di kolom komen, saya mau tahu. Anda tahu nggak sih? Namanya Filipus. Hore. Banyak yang tahu, banyak yang pinter nih ternyata nih. Soal terakhir. Kita sisain buat yang lain. Soal terakhir. Waduh, ada laki-laki, ada perempuan. Di tangan mereka itu ada pegang uang. Lalu digambarkan yang perempuannya kok kayak nangis. Dan ada dua kantong uang, satu di depan, satu di belakang. Siapa lagi kalau bukan kisahnya dari perjanjian baru, seorang suami istri yang menyembunyikan hasil penjualan tanah mereka. Namanya adalah, coba pembaca firman Tuhan pasti tahu persis. Kisahnya yaitu Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Luar biasa. Pinter-pinter penonton Bible Learning. Ini siapa? Ayo, ini mulai soal-soal perjanjian baru nih. Ada laki-laki di atas sebuah pulau. Wah, petunjuknya jelas nih. Laki-laki di sebuah pulau. Aku salah satu dari 3 orang yang menjadi saksi saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya mau meluruskan nih karena kan yang menjadi saksi di atas gunung. Oh iya benar. Di atas gunung Tabor maksudnya. Aku pernah diasingkan di Pulau Patmos. Siapa lagi kalau bukan Yohanes murid Yesus. Nah, baik saudara-saudara yang terkasih, masih banyak segini lagi nih. Saya sisain buat kapan-kapan ya. Jadi setiap video Bible Learning saya coba nanti bikin materinya dari sini. Nah, saudara-saudaraku, seru bukan? Dari tokoh-tokoh itu kita bisa melihat bahwa tokoh-tokoh itu adalah manusia sama seperti kita, tidak sempurna, punya kekurangan masing-masing dari mereka, tetapi mereka dipilih oleh Allah. Mereka ditransformasi oleh Allah. Mereka diutus oleh Allah. Mereka punya misi dalam hidup mereka. Ada tugas-tugas tertentu yang mereka harus lakukan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang gagal tadi salah satunya yang Raja Ahab ini ya. Tetapi yang lain sisanya, oh iya yang gagal juga Ananias dan Safira juga gagal.
Tetapi yang lain, kalau mau setia, ikut jalan Tuhan, membuka diri, ditransformasi, diubah oleh Tuhan, pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Apakah Anda mau seperti ini? Apakah adik-adik mau? Mau, Romo. Dari masa muda, tahu firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang menyedihkan hati Tuhan. Lakukan yang baik. Pasti Tuhan akan membawa kita kepada masa depan yang luar biasa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.